Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitriana dengan NIM 120190105 dari Prodi Teknik Industri TPB 31. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar PKS saya, di mana saya memilih matkul matematika dan fisika. Pada matkul matematika saya memilih bab polinom, dan pada matkul fisika saya memilih bab arus listrik. Latar belakang saya memilih kedua bab tersebut adalah karena untuk mempermudah ketika ingin mencari polinom ataupun ingin menghitung hambatan, tegangan, dan arus dari sebuah listrik. Oke, sekarang ke polinom. Berikut ini adalah flowchart dari polinom. Jadi yang pertama kita masukkan tipe data dan variabelnya. Kemudian program akan menyuruh kita untuk menginput variabel n dan juga menginput variabel pangkat, yang mana akan dideklarasikan integer array, di mana array sebanyak n. Kemudian masuk ke perulangan, di mana perulangan awal dimulai dari i sama dengan 0 hingga n-1. Di sini program meminta user untuk menginput suku A indeks ke i. Hal tersebut juga sama, di mana program meminta kita memasukkan variabel B, suku B, indeks ke i. Kemudian masuk ke format polinomnya. Dengan perulangan yang sama di atasnya, program akan mengeluarkan sebuah output ini. Kemudian masuk ke percabangan, di mana jika suku A i plus 1 sama lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan n-1. Jika benar, maka program akan mengeluarkan simbol plus yang menandakan bilangan tersebut adalah bilangan positif. Jika dia false, maka akan meminta untuk menginput kembali. Hal yang sama, persyaratan yang sama juga berlaku untuk suku B. Setelah kedua suku A dan B itu bernilai positif, maka program akan meminta user untuk menginput variabel pilih, di mana variabel pilih sama dengan jumlah atau variabel pilih sama dengan kurang. Jika user tidak menginput variabel yaitu jumlah atau kurang, maka user akan diminta untuk mengulang kembali pilihan tersebut. Jika user menginput R, maka user akan disuruh untuk menginput variabel pilih kembali. Kemudian jika user menginput pilih sama dengan jumlah atau pilih sama dengan kurang, maka dia akan ke percabangan true, yang dimana jika user memilih pilih sama dengan jumlah, maka hasil keluarannya adalah suku A indeks i plus suku B indeks i. Jika user memilih kurang, hasil keluarannya adalah hasil dari suku A indeks i min suku B indeks i. Kemudian akan masuk ke percabangan lagi, di mana hasil indeks tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka output yang keluar adalah polinom dari pangkat terbesar hingga terkecil. Di sini min output pangkat min i, yang berarti semakin perulangan terjadi maka pangkat akan semakin kecil. Kemudian masuk lagi ke percabangan, di mana hasil indeks i lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan n-1. Dan jika itu benar, maka output yang keluar adalah menyimbolkan plus, di mana itu adalah bilangan positif. Kemudian di sini breakpoint berguna untuk menghentikan seluruh perulangan the while. Kemudian user akan diminta untuk menginputkan variabel R, di mana variabel input ulang. Jika kita ingin mengulang, maka kita akan menginput variabel Y. Kemudian program akan terulang seperti awal kembali.
Kemudian jika kita tidak ingin mengulangi program, maka program akan mengeluarkan output terima kasih. Kemudian program pun selesai. Selanjutnya ini adalah coding dari program Polynom, di mana ketika kita run, maka program akan mengeluarkan keluaran cout kedua ini. Kemudian kita diminta untuk menginput data pertama yang akan masuk ke variabel n. Kemudian kita juga akan diminta untuk menginput data kedua yang akan masuk ke variabel pangkat. Data yang masuk ke variabel n akan digunakan sebagai banyaknya jumlah array yang dideklarasikan sebagai suku A, suku B, hasil. Setelah itu, program akan meminta menginputkan polinom pertama yang menggunakan perulangan for dengan batas kurang dari n. Data akan dimasukkan ke dalam array suku A indeks ke I. Setelah itu, program akan melakukan perulangan yang sama untuk suku polinom kedua yang masuk ke dalam array suku B indeks I. Selanjutnya, program akan mengeluarkan data polinom A, yaitu data pertama yang telah diinput dengan format polinom, dengan menggunakan perulangan for sebanyak kurang dari n atau n-1. Program mengeluarkan data dari pangkat terbesar hingga yang terkecil dengan menggunakan deklarasi pangkat -1, yang mana ia akan bertambah dengan banyaknya perulangan. Penggunaan percabangan if ini karena jika data setelah indeks sekarang adalah lebih dari 0 dan bukan indeks n-1, maka program akan mengeluarkan keluaran atau cout plus. Nah, untuk merubah data tersebut ke format polinomial positif. Kemudian, program akan mengeluarkan data polinom B dengan cara kerja yang sama. Selanjutnya, masuk ke perulangan do while, di mana program akan meminta user untuk menginput variabel pilih, di mana pilih sama dengan jumlah dan atau pilih sama dengan kurang. Jika user memasukkan pilih sama dengan jumlah, maka hasil keluarannya adalah suku A indeks I plus suku B indeks I. Kemudian jika variabel pilih sama dengan kurang, maka hasil yang keluar adalah suku A indeks I min suku B indeks I. Kemudian di sini dilakukan pengecekan. Pengecekan apakah hasil dari polinom di atas itu bernilai positif atau tidak. Fungsi break di sini adalah untuk menghentikan seluruh rangkaian perulangan. Kemudian program akan mengeluarkan keluaran atau cout seperti ini. Kemudian kita diminta untuk memasukkan variabel Y atau T untuk masuk ke variabel R. Nah, kemudian while R sama dengan Y, maka akan muncul keluaran seperti ini. Dan jika kita memasukkan Y di mana dia masuk ke masuk ke variabel ulang, maka program akan terulang kembali. Dan jika memasukkan memasukkan T, maka akan cout yang keluar adalah terima kasih, kemudian program pun telah selesai. Dengan run, oke, sekarang kita masukkan banyaknya suku yang dihitung, kita masukkan 3, pangkat terbesarnya adalah juga 3, misal masukkan suku satunya, misal 2, ini 3, juga 3, suku B satunya misal 3, 1, ya, 2. Nah, maka akan muncul polinom A dan polinom B seperti berikut ini. Kemudian kita pilih, kita akan menjumlah atau mengurangkannya. Kita pilih jumlah. Pilih jumlah. Maka hasil yang keluar adalah seperti ini. Kemudian, apakah kita ingin menghitung lagi? Ya. Lalu,
maka program akan kembali seperti awal, di mana menyuruh user untuk memasukkan berapa banyak suku yang mau dihitung. Seperti itu. Jadi, kita coba untuk 3. Oke, maka yang keluar adalah terima kasih. Jadi seperti itu. Maka program pun otomatis terhenti. Program kedua yaitu mengambil dari mata kuliah fisika, yaitu menghitung arus listrik, hambatan, dan tegangannya. Ini adalah flowchart dari program tersebut. Di sini sudah ada integer array dengan array sebanyak 2, kemudian integer hasil, I, dan setelah itu string pilih, ulang, dan R. Saat program dijalankan, maka program akan meminta user untuk menginput pilih, di mana pilih sama dengan arus, pilih sama dengan tegangan, dan pilih sama dengan hambatan. Jika user tidak menginput ketiganya, salah satu dari 3 pilihan tersebut, maka program akan meminta kita untuk memilih ulang dengan memberikan output seperti ini. Kemudian kita inputkan Y sebagai input variabel ulang. Maka program akan kembali seperti awal di mana kita disuruh untuk menginput pilih. Nah, jika user menginput pilih sama dengan arus, maka user akan diminta untuk menginput N indeks 1, yaitu sebagai tegangan, nilai tegangan. Dan juga diminta untuk menginput N indeks ke I, itu sebagai hambatan, nilai hambatan. Rumus menghitung arus itu sendiri adalah tegangan dibagi hambatan. Itu dengan dideklarasikan sebagai ini. Kemudian, jika sudah, maka akan muncul output hasil arus sama dengan dan hasil dari tegangan dibagi hambatan ini. Nah, kemudian breakpoint ini berguna untuk menghentikan perulangan ini. Hal tersebut juga sama dengan pilih sama dengan tegangan dan pilih sama dengan hambatan. Kemudian jika hasil sudah keluar, maka program akan mengeluarkan output seperti ini. Apakah ingin menghitung ulang atau tidak? Dan karena user sudah selesai menghitung, maka dia akan menginput N. Nah, jika dia menginput N, itu berarti semua program akan terhenti. Jadi, ini adalah coding dari program kedua, yaitu program menghitung arus listrik, tegangan, dan hambatan. Jadi, ketika program di-run, maka otomatis mengeluarkan keluaran si out ini, dan ini. Kemudian user diminta untuk memasukkan variabel pilih, di mana variabel pilih sama dengan arus, pilih sama dengan tegangan, dan atau variabel pilih sama dengan hambatan. Jika user memilih variabel pilih sama dengan arus, maka user akan diminta untuk memasukkan tegangan dan data tersebut akan masuk ke variabel N. Kemudian akan diminta untuk memasukkan data hambatan di mana data tersebut akan masuk ke variabel N indeks ke I. Setelah itu, dari kedua data tersebut akan dilakukan Kemudian dari kedua data tersebut akan diperoleh hasil dari nilai arusnya, di mana rumus arus itu sendiri adalah tegangan per hambatan. Nah, break ini berguna untuk menghentikan proses perulangan ini. Kemudian hal yang sama
juga terjadi ketika user memilih variabel pilih sama dengan tegangan ataupun pilih sama dengan hambatan. Hanya yang membedakan adalah rumus dari tegangan dan hambatan itu. Dan yang else. Kemudian ada else di sini jika user menginput variabel pilihnya salah, misal dia tidak memasukkan arus, tegangan ataupun hambatan dan juga memasukkan dengan huruf yang berbeda sedikit pun, tetap program akan membacanya salah, sehingga program akan mengeluarkan cout, yaitu pilihan salah, mohon ketikkan dengan benar, dan juga mengeluarkan ini, ingin memilih lagi, ya atau tidak. Jika user ingin memilih variabel pilih tersebut lagi, maka user akan memasukkan Y sebagai variabel R. Kemudian program akan kembali ke sini, di mana user bisa memasukkan variabel pilih sesuai dengan yang diinginkan dengan benar. Kemudian setelah user selesai menggunakan ini semua, maka setelah selesai menghitung dengan program tersebut, maka akan muncul cout seperti ini. Apakah ingin menghitung ulang? Jika ya, maka user akan memasukkan Y sebagai variabel ulang, dimasukkan ke variabel ulang, sehingga program akan berjalan seperti awal lagi. Jika user memasukkan T sebagai variabel ulang, maka program otomatis tertutup. Seperti itu. Program akan memunculkan seperti ini. Kemudian kita masukkan apa yang akan kita hitung. Misal kita menghitung arus. Ketikkan arus, kemudian akan muncul di mana kita diharuskan memasukkan nilai tegangan. Misal 55, kemudian nilai hambatannya 34. Kemudian hasil dari arus adalah ini. Kemudian program mempertanyakan apakah kita ingin menghitung ulang atau tidak. Kita akan menghitung ulang dengan mengetikkan Y. Dan kita pilih tegangan, memasukkan arusnya 98, 6. Ini adalah hasil tegangannya. Kemudian seperti sebelumnya, output cout-nya pun juga sama, dan kita masukkan ya. Lalu kita menghitung hambatan. Kita masukkan tegangannya 76, misal 54. Hasil hambatan pun dapat dilihat seperti ini. Kemudian kita coba untuk tidak menghitung lagi, kita masukkan T. Kemudian program telah selesai. Program otomatis selesai dan berhenti sampai di sini. Sekian penjelasan dari tugas besar PKS saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.